penasaran. Dari peristiwa-peristiwa yang taruhlah yang terakhir ini ya, di pernikahan beliau, ada motivasi lain nggak sih? Ada motivasi bisnis nggak? Maksudnya nggak beliau yang Mbak tahu gitu. Dia sih ada motivasi untuk bisnis, katanya sih ada. Maksudnya untuk apa? Dia mau buka bisnis kafe, kopi. Oh gitu. bukan. Dengan beliau akhirnya menikah lagi. Untuk si istri itu atau mereka kesepakatan berdua. Sebenarnya ada. Oh nggak tahu saya. Nggak tahu kan? Tapi yang kemarin sih bilang ya ketika sama Fenty itu memang karena ada bisnis baru, bisnis tele, dan Mas Kiwil bilang bahwa ya biasanya kalau misalnya ngomongin berita-berita yang positif nggak diberitain, jadi akhirnya gue bikin aja berita ini supaya waktu itu udah pernah juga di Insert Today dan kita juga punya nih ada salah satu cuplikannya ketika kami menanyakan langsung kepada Mas Kiwil apakah beliau berniat menikah lagi ya, coba kita lihat dulu tayangannya. Apakah mau menikah lagi? Wallahu alam kayak gitu. Apa tuh jawabannya jelas dong? Gini, kalau bilang sama Rohima juga mengenai umur, jodoh, maut itu udah serahin sama yang di atas aja. Nggak berani mengatakan apakah mau menikah lagi. Tiba-tiba gue bilang enggak. Nanti terjadi nggak enak. Gitu. Itu gue nggak mau. Tapi tidak direncanakan bahwa nggak ada rencana. Tapi pada saat ketok palu perceraian dengan Mbak Megi kan berarti kan Mbak Rohima yang the one and only. Ya. Pada saat itu ada nggak sih pembicaraan berdua gitu, Mas Kiwil kamu janji ya nggak akan pernah nggak ada. lagi? Nggak ada. Nggak ada. jadi Mbak Romi Jadi ngalir aja. Ngalir aja gitu. Ngalir aja. Nggak pernah membahas sesuatu yang sudah berlalu dan coba untuk bagaimana kita ke depannya, apalagi kan masa pandemi ini kan sangat sulit banget gitu ya buat kita semuanya, bagaimana caranya kita cari peluang bisnis, bagaimana caranya, ya itulah memanfaatkan popularitas nama. Dan sebagai informasi aja pemirsa, tayangan tadi itu terjadi di bulan Oktober, sekitar 2 bulan yang lalu. Ya sudah mengatakan beliau ya bahwa ya walau alam itu nggak pernah tahu, dan ternyata terjadi memang akhirnya menikah kembali. Jodoh, rezeki, maut, memang Allah memang Tuhan yang mengatur semua. Berbicara jodoh, saya menafsirkan kalimat itu, menurut saya mungkin saya salah. Jodoh, rezeki, maut, Tuhan atau Allah yang mengatur itu semua. Untuk jodoh yang pertama kali ya. Nah, selebihnya ya memang itu bisa bilang takdir juga, tapi kan banyak pertimbangan. Apa motivasinya, bagaimana perasaan istri yang pertama, itu banyak pertimbangan. Jodoh, rezeki, maut itu kalau bicara jodoh mungkin yang pertama kali ya, alhamdulillah gue jodoh sama istri gue yang sekarang. Tapi setelah mau ada kedua, ketiga, keempat, itu pertimbangannya panjang. Iya. Mau atau tidak, pantas atau tidak, butuh atau tidak, layak atau tidak, itu banyak pertimbangan. Dan satu lagi juga harus mempertimbangkan sang istri yang dari awal dari nol mendampingi beliau. Setelah kita ketemu di acara Insert Today itu Oktober lalu, memang tidak pernah ada tuntutan dari Mbak Rohimah bahwa Bang jangan menikah lagi setelah ini, tuh nggak pernah. Nggak ada. Kenapa? Ya karena memang saya orangnya kan percaya gitu awalnya gitu ya. Terus mengalir aja lah gitu, saya pikir ya udah yang udah ya udah gitu. Nah ternyata ada kayak begini lagi ya. Ya berarti betul kan setelah peristiwa terakhir kemarin beliau selesai dengan istri yang kemarin, mungkin ada harapan baru dari Mbak Rohimah. Alhamdulillah permasalahan gue kelar. Tapi ternyata ada lagi. Tak menyesal digugat cerai Rohimah, Kiwil malah pamer bulan madu bareng istri muda. Jangan marah. Ini gue masih 50-50 ya, narasinya memang agak provokatif. Apakah ini narasi Mas Kiwil atau hanya narasi media, kita belum tahu ya. Tapi ada fakta visualnya juga, ada tayangannya. Jadi sempat ditanya sih Mas Kiwil tentang kelanjutan ini dan beliau bilang bahwa akan menyelesaikan semua satu persatu katanya. Ya ini kita dapatkan interviewnya tuh setelah beliau balik dari bulan madunya. Ya coba kita lihat dulu boleh ya. Biar kelar semuanya lah. Semua. Ya Eva, ya Rohimah, semuanya udah saya paling. Dari tayangan tadi gue mau mengomentarin satu hal. Ini kan kondisinya pandemi di mana kita diminta untuk menggunakan masker atau face shield. Mas Kiwil pakai masker. Itu istrinya nggak pakai masker atau memang sengaja supaya wajahnya dikenal atau gimana? Kalau ditutup nggak tahu dong itu siapa kan? Ayo dong pakai masker dong Mbak. Ini kan pandemi, nanti ketangkep loh. Ya mungkin karena kan juga ada single baru.
Oh, karena kalau pakai masker, Nggak itu siapa kelihatan. gitu Nggak ya. kelihatan. Kalau Mas Kiwil kan pakai masker udah ketahuan itu Kiwil. Gitu. Suara juga udah kedengeran. Udah tahu ya. Iya. Emang konsekuensi kita kalau terkenal gitu ya. Iya, susah. Mau ditutup gimana Susah. juga. Tapi ya, mengutip kata-kata beliau tadi, semua akan diselesaikan satu persatu. Dengan Mbak Rohimah, apakah sudah diselesaikan? Untuk bicara sih belum. Jadi belum juga Belum. sampai sekarang ini. Belum. Sebenarnya harapannya Mbak Rohimah tuh dari Bang Kiwil sekarang beliau harus apa sih? Kalau saya sih berpikir gini ya, kan saya sudah tidak mau dipoligami. Sudah tidak mau dipoligami lagi. Jadi kalau memang pun dia mau milih yang sana, ya sudah, dengan saya sudahan gitu. Tapi kalau mau sama saya masih berlanjut, ya selesaikan yang di sana gitu. Jadilah satu-satunya dalam kehidupannya Mbak Rohimah. Saya berpikir Alhamdulillah. kita udah tua gitu kan. Jadi untuk hal-hal yang kayak gitu sudahlah gitu. Karena kemarin kan 17 tahun itu sudah trauma buat saya. Iya. Hasilnya pun juga saya nggak ini gitu kan. Saya pikir yang sekarang ini kalau memang mau poligami ya saya lepas, saya nggak mau gitu. Alhamdulillah nggak jelek-jelek amat. Kenapa Abi? Ya Allah, alhamdulillah rezeki juga masih Allah kasih, alhamdulillah lancar. Duh, pengen kayak gitu tapi akhirnya banyak mikir. Duh. Bini gue gimana, kasihan, anak gue udah semakin gede, pengen deket, aduh takut lagi gitu ya. Jangan lagi. Sebenarnya ya, sebenarnya boleh dari hal agama boleh gitu, tapi ada kan banyak pertimbangan. Bagaimana dengan istri gue? Ini yang bener begini nih. Enggak, gue bukan manusia sempurna. Gue ada keinginan, tapi gue mikir banyak mikirnya. Bentar. Gitu kan? Jadi ada kepikiran mau juga. Lo ya kan gue bukan manusia sempurna. Enggak, gue nggak jelek-jelek amat loh. Alhamdulillah rezeki masih ada. Gue tinggal nunjuk perempuan mana gue bisa kawinin. Tapi banyak pertimbangan yang harus gue pikirin. Nah, itu. Kalau ngikutin boleh di agama, caranya kayak begitu. Iya Nggak sih. begitu caranya gitu. Oke. Kalau Mas Kiwil sekarang sedang nonton acara kita, Mbak Rohimah mau mengungkapkan apa kepada beliau? Ya, yang terbaik aja deh Ya Allah. buat bunda sama anak-anak. Itu aja sih. Yuk hijrah bareng-bareng. Si Bang Kiwil ini sama anak-anak itu deket, ngerangkul banget. Kalau ada apa-apa, justru anak-anak lebih fair, lebih terbukanya ke ayahnya gitu. Oh, iya. Lebih Kenapa nggak terbukanya. ke Mbak Roy? Karena kan saya orangnya kan kadang-kadang suka mendetil nanyanya gitu loh. Oh. Karena seorang ibu ya Iya, gitu. iya, iya. Kalau ayahnya kayak sebagai sahabat dengan anak-anak Iya, gitu. Dan Makanya jadi saya berpikir adalah sisi baiknya Bang Kiwil ini ke anak-anak ya. Saya balikan lagi semuanya nanti pendapat anak-anak gitu.
semua untuk anak-anak, semua yang untuk terbaik untuk anak-anak. Tapi mohon maaf Mbak Rohimah, saat ini Bang Kiwil sudah bersama dengan seseorang yang dipilih beliau untuk mendampinginya juga. Tadi sudah memberikan satu ungkapan hati kepada Bang Kiwil, tapi kalau bisa memberikan ungkapan perasaannya Mbak Rohimah ke pendampingnya Bang Kiwil yang sekarang, apakah berkenan? Yang mau disampaikan apa ke Eva? Ya, jika memang ada, selesaikan. Jika memang pun tidak ada, selesaikan juga. Itu aja. Mbak Rohimah, makasih ya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Mbak Rohimah sampaikan pagi hari ini bisa memberikan banyak manfaat Insya Allah. untuk semua, terutama juga Untuk untuk saya. diri saya sendiri juga. Iya. Makasih ya, yang sabar ya. Sehat selalu.